Sekarang kita akan belajar tentang hukum Pascal. Bapak Pascal berkebangsaan Prancis. Sebenarnya minat beliau itu ada di filsafat dan agama. Tetapi beliau juga punya hobi di bidang matematika dan geometri proyektif. Nah, dalam dunia teknologi, beliau mengawali penemuan mesin hitung. Sedangkan di sains, khususnya di fisika, beliau menyatakan bahwa jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Pernyataan itu dikenal sebagai hukum Pascal. Berikut ini adalah animasi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana hukum Pascal bekerja. Ada sebuah tabung dengan dasar berupa bola. Pada bola ada 7 lubang kecil. Sementara itu, di bagian masuk atau mulut tabung dipasang sebuah piston dengan klep yang kedap. Tabung diisi dengan air. Nah, ketika piston ditekan, ternyata tekanan yang diberikan oleh piston itu diteruskan oleh air ke segala arah. Akibatnya, air dapat memancar dari semua lubang yang ada di dasar tabung tersebut. Ingat, hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah. Selanjutnya, animasi berikut ini merepresentasikan bagaimana kekuatan tekanan diteruskan dengan sama besar. Ada 2 piston, sebelah kiri piston kecil, sebelah kanan adalah piston besar. Pada piston kecil diberi gaya sebesar F1. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya 4 orang yang berada di atas piston kecil. Tekanan yang disebabkan oleh 4 orang ini nilainya sama dengan F1 dibagi dengan luas bidang tekan piston kecil. Saya sebut saja sebagai A1. Jadi tekanan di bagian piston kecil nilainya adalah F1 dibagi dengan A1. Nah, menurut Pascal, kekuatan ini diteruskan ke segala arah tanpa menambah atau mengurangi nilai tekanannya. Dengan demikian, pada piston besar akan muncul tekanan P2 yang nilainya adalah F2 dibagi dengan A2. A2 adalah luas bidang tekan piston besar, sedangkan F2 adalah gaya dorong yang akan muncul pada piston besar. Nah, Pascal menyatakan bahwa P1 sama dengan P2, sehingga kita bisa menyatakan bahwa F1 dibagi dengan A1, nilainya akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Akibat beban yang diberikan pada piston kecil, karena diteruskan ke segala arah, muncul gaya dorong pada piston besar yang dapat mengangkat mobil. Untuk lebih mendalami hukum Pascal, mari kita terapkan hukum ini ke soal. Soal pertama. Diketahui diameter piston kecil 5 cm dan diameter piston besar adalah 30 cm. Tidak saya gambar.
bagian piston kecil memiliki diameter 5 cm, bagian piston besar memiliki diameter 30 cm. Bagian piston besar digunakan untuk mengangkat mobil. Jadi di sini anggap saja ini mobilnya. Massa dari mobil ini adalah 3 ton atau 3000 kg. Mobil akan menekan piston besar karena beratnya, saya gambar seperti ini. Nah, ini saya tulis beratnya sama dengan M kali G sama dengan 30.000 Newton. Nah, supaya mobil dapat terangkat, maka pada piston besar harus memiliki gaya dorong F2, di mana F2 nilainya sama dengan W dari mobil tersebut. Nah, setelah kita tahu analisisnya, kita gunakan hukum Pascal, F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya pada piston kecil, yaitu F1. Nah, nilainya adalah A1 dibagi dengan A2 dikalikan dengan F2. Dengan menganggap bahwa piston berupa lubang lingkaran, maka luas lubang 1/4 pi kali diameter 1 dikuadratin ini dibagi dengan 1/4 pi juga kali diameter 2 dikuadratin dikalikan dengan F2. Nah, sampai di sini ada bagian yang bisa kita coret yaitu 1/4 dan pi. Nah, sehingga F1 nilainya adalah D1 dibagi dengan D2 dikuadratkan dikalikan dengan F2. Nah, karena D1 adalah 5 cm, D2 adalah 30 cm, ini kita kuadratkan dikalikan F2 sebesar 30.000. Hasil akhirnya akan diperoleh, bisa tulis ke sini, nilai F1 sama dengan 833,33 dan seterusnya dengan satuan Newton. Soal kedua, penerapan hukum Pascal. Ada sebuah tangki, di mana tangki ini diisi dengan zat cair setinggi 5 meter. Nah, saya tulis terlebih dahulu, diketahuinya tinggi zat cair 5 meter. Massa jenis zat cair tersebut adalah ρF. Di bagian samping dasar tangki terdapat lubang yang luasnya 1 cm persegi atau 1 kali 10⁻⁴ meter persegi. Pada lubang di samping ini dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta sebesar 100 Newton per meter. Ternyata pegas tertekan sejauh X 4 cm atau 4 kali 10⁻²⁰ meter. Ditanya berapa massa jenis dari zat cair yang ada di dalam tangki. Baik, kita mulai dengan menggunakan hukum Pascal, di mana F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2.
Pada soal tersebut sudah diketahui bahwa A2 adalah luas lubang kecil yang berada di samping dasar tangki yang nilainya 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. F2 dapat dicari. Nilainya sama dengan K dikalikan dengan X. Ingat, ini adalah gaya Hooke. Nilai K sebesar 100, sedangkan nilai X adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga F2 bisa diperoleh nilainya sama dengan 4 Newton. Dengan demikian, bagian 2 ini seluruh datanya sudah diketahui sehingga bisa diselesaikan. Nah, permasalahannya adalah bagian yang sebelah kiri. Nah, bagian sebelah kiri ini tak lain adalah tekanan hidrostatik dari zat cair tersebut. Nah, nilainya sama dengan F2 dibagi dengan A2. F2 nilainya 4, A2 nilainya 1 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan tekanan hidrostatis zat cair di dasar nilainya rho fluida dikali G dikalikan dengan H. Rho fluida yang ditanyakan. G nilainya 10, ketinggian zat cair adalah 5 meter. Dengan demikian, nilainya bisa kita samakan dengan 4 kali 10 pangkat 4. Sehingga rho fluidanya sama dengan 40 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 50. Hasil akhirnya massa jenis fluida atau zat cair yang berada di tangki dapat dihitung, nilainya adalah 800 kg per meter kubik. Selain hukum Pascal, di dalam fluida statik kita juga mengenal apa yang disebut sebagai prinsip hidrostatik. Nah, prinsip hidrostatik adalah prinsip yang menyatakan titik-titik yang terletak sebidang dan berada di dalam fluida yang sama akan memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Diilustrasikan bejana berhubungan dengan pipa vertikal 4 macam bentuk. Nah, di sini ada titik P, ini ada titik Q, ini titik R, dan ini titik S. Bejana berhubungan ini diisi dengan zat cair yang sama. Ya, massa jenisnya anggap saja rho F. Batas warna ini hanya sekedar menunjukkan bahwa di garis ini P, Q, R, dan S sebidang. Karena berada dalam zat cair yang sama, maka tekanan di titik P akan sama dengan tekanan di titik Q, sama dengan tekanan di titik R, sama dengan tekanan di titik S. Nah, ini bisa kalian ingat sebagai pernyataan matematika dari prinsip hidrostatik. Sekarang kita terapkan prinsip hidrostatik dalam pipa U yang diisi 4 zat cair yang berbeda. Zat cair pertama memiliki massa jenis rho 1, zat cair yang kedua memiliki massa jenis rho 2,
Zat cair yang ketiga, massa jenisnya adalah ρ3. Dan zat cair 4, massa jenisnya adalah ρ4. Di zat cair 1, ada sebuah titik, sebut saja titik A. Dan di zat cair 4, juga ada sebuah titik, sebut saja ini sebagai titik B. Titik A dan titik B terletak pada bidang horizontal yang sama. Meskipun keduanya terletak pada bidang horizontal yang sama, tekanan hidrostatik di A tidak sama dengan tekanan hidrostatik di B. Mengapa demikian? Karena titik A dan titik B tidak terletak pada zat cair yang sama. A berada pada zat cair 1 dan B berada pada zat cair 4. Beda halnya dengan titik C dengan titik D. Anggap C dengan D terletak pada satu bidang horizontal yang sama. Nah, tekanan hidrostatik di C sama dengan tekanan hidrostatik di D. Mengapa demikian? Yang pertama, sudah Anda ketahui, C dan D terletak sebidang. Dan yang kedua, C dan D berada pada zat cair yang sama, yaitu zat cair 3. Seandainya saya buat lagi sebuah titik di E, tekanan hidrostatik di C tidak akan sama dengan tekanan hidrostatik di E. Mengapa demikian? Meskipun titik C dan titik E terletak pada zat cair yang sama, yaitu zat cair 3, keduanya tidak sebidang horizontal. Jadi bisa Anda lihat bahwa C dengan E tidak sebidang. Saya harap prinsip hidrostatik ini yang sudah diterapkan pada pipa U dapat Anda pahami. Soal berikut ini merupakan contoh soal penerapan prinsip hidrostatik. Diketahui ada sebuah pipa U. Saya gambar pipa U-nya. Mula-mula diisi dengan air. Kemudian di kaki sebelah kiri diisi dengan minyak. Ketinggiannya 10 cm. Sedangkan di kaki sebelah kanan diisi dengan alkohol. Ketinggiannya 7 cm. Hal ini menyebabkan permukaan air di kaki sebelah kiri berbeda dengan ketinggian permukaan air di kaki sebelah kanan. Perbedaan ketinggian ini saya sebut sebagai H. Menurut prinsip hidrostatik, ini saya buat titik A, ini saya buat titik B. Tekanan hidrostatik di A akan sama dengan tekanan hidrostatik di B. Tekanan hidrostatik di A disebabkan oleh minyak, yang nilainya dinyatakan ρ minyak dikali G dikalikan H minyak. Sedangkan tekanan hidrostatik di B ada dua zat cair yang berpengaruh, yaitu air setinggi H
dan alkohol setinggi 7 cm. Jadi di bagian sebelah kanan di sini saya tulis rho air dikalikan G dikalikan H ditambah dengan rho alkohol dikalikan G dikalikan H alkohol. Nah, sekarang kita isikan data-datanya. Rho minyak nilainya 0,8 gram per cm kubik. Jadi di sini saya tulis saja 0,8. G-nya bisa dicoret karena di setiap ruas ada nilai G-nya. Jadi sekarang tinggal H. H dalam centimeter nilainya 10. Massa jenis air dalam gram per centimeter kubik nilainya adalah 1. Nah, di sini hanya tidak diketahui. Ditambah dengan massa jenis alkohol nilainya adalah 0,7 dan alkohol yang diisikan setinggi 7 cm. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Ini kalau saya kalikan 8 sama dengan H ditambah dengan 4,9. Sehingga ketinggian H ini atau perbedaan ketinggian air di dalam pipa U sebesar 8 dikurangi 4,9. Nilainya sama dengan 3,1 cm. Dengan demikian, jika di soal ditanyakan berapakah perbedaan ketinggian permukaan cairan di pipa kiri dengan ketinggian permukaan cairan di pipa kanan, kita dapat menghitung sebagai berikut. Nah, di sini ada selisih ketinggian yang saya sebut sebagai X, di mana nilai X adalah tinggi sekian ini, berarti 7 ditambah H, hanya adalah 3,1, nilainya jadi 10,1 cm, dikurangi ketinggian ini. Dikurangi 10 cm. Hasil akhirnya adalah 0,1 cm.